Yang ini saya akan bertawasin tentang kamera digital. Menengah, tulang. Melanjutkan yang tawas saya sebelumnya. Diam. Sejarah kamera di dunia. Pada tahun 1975, Steve G. Sasson berhasil menciptakan sebuah kamera digital dan temuannya tersebut tercatat dalam sejarah dunia sebagai penemu teknologi kamera digital yang pertama. Meski pada tahun 1972 Texas Instruments NC telah mendesain kamera elektron yang tidak memerlukan film, namun kamera elektron yang diciptakan Texas Instruments NC bukan merupakan kamera digital. Sisson sendiri pada awalnya mendapatkan tugas dari supervisornya di Eastman Kodak Community, Garen Lloyd, untuk membuat sebuah kamera elektronik yang menggunakan charger coupled device atau singkatnya CCD. Pencarian Sisson untuk mendapatkan referensi mengenai kamera elektronik dengan menggunakan sistem CCD tidak membuahkan hasil. Akhirnya dia ini mengalihkan perhatiannya kepada bahan-bahan yang seperti konverter analog ke digital yang mengadaptasinya muncul dari perusahaan Motorola, kamera Kodak film lensa, dan CCD chip berukuran mini. CCD chip mini itu diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Fairchild Semiconductor. Dedikasi dalam pekerjaan membuatnya lebih bersemangat, maka dia mencoba memenuhi tugas yang telah diberikan supervisornya di Kodak Community dan berusaha semampunya untuk menemukan kamera elektronik yang menggunakan CCD dari bahan-bahan yang tersedia dan dipilih oleh Sisson. Kamera digital pertama itu membuat sebuah sirkuit digital baru. Sirkuit digital baru itu dibangun dengan menggunakan panduan dari penggunaan osiloskop. Dari sirkuit digital tersebut lahirlah sebuah prototipe kamera digital. Proses membuat kamera digital ini berlangsung hingga Desember 1975. Dari udah berapa tahun ya? Sudah 3 tahunan lah dari 1972. Masih pada bulan Desember 1975, Sisson yang dibantu oleh teknisi utamanya membujuk asisten laboratorium agar mau berpose untuk mereka yang dalam rangka mencoba hasil penemuan pria asal Amerika Serikat itu. Setelah berhasil mengambil gambar, asisten laboratorium tersebut dengan kamera ciptaannya, tokoh penemu kamera digital yang pertama ini memeriksa gambar hitam putih itu. Gambar hitam putih yang berhasil terabadikan dalam kamera memiliki resolusi 0,01 megapiksel atau setara dengan 10.000 piksel. Dibutuhkan waktu sekitar 23 detik untuk memindahkan gambar tersebut ke kaset digital. Kemudian dibutuhkan 23 detik lagi agar dapat terbaca oleh unit pemutaran hingga akhirnya gambar yang diharapkan muncul di layar televisi. Sejak saat itu Sisson terus mengembangkan penemuannya sampai ia berhasil memenuhi tugas dari supervisornya dan kemudian mencatat rekor dalam sejarah sebagai penemu kamera digital pertama di dunia. Tidak heran jika dia banyak mendapatkan penghargaan atas penemuannya tersebut. Penemuan Sisson pun ternyata sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang mengharapkan teknologi yang dapat memberikan hasil instan dan maksimal seperti di zaman sekarang ini. Jadi ini kamera digital pertama dulu, bentuknya masih besar dan perlu waktu lama juga untuk mencetak satu foto. Itu mungkin butuh 23 detik untuk pindah ke kaset pita. Berarti kok ini hampir mirip kayak kamera simbol transisi mas kayak. Ya, tapi kan itu kan ke raw film. Kalau ini ke kaset digital, kaset pita terus nanti ke digital. Udah ada, lupa aku. Lanjut. Kowe nggawa kamerane ngono. Wah, ada. Aku ora di sini iki, Bro. Beli to. Wah, Dan Wira. termosionkan. Ngajoke proposal. Terus lanjut ke regenerasi dari pita film ke digital. Ini ada namanya Fuji DS1 yang dikembangkan pada tahun 1988. Sudah menggunakan memori sebesar 16 GB untuk menyimpan
data foto-foto yang diambil. Di ini bentuknya, memorinya masih besar. Ini ada viewfinder. Strobe apa sih sebutnya? Strobe apa? Hah? Strobe penyakit mental. Strobe. Ora kowe. Flash tau tuh, flash. Ora flash ana dhewe. Dura ketok. Strobe. Strobe. Buka Google Translate. Strobe jenis strobe. Nah iya, strobe. Terus ini memory card-nya masih pakai memory card yang besar. Tapi sudah 16 GB. Ono digital circuit. Udah sirkuit balap loh. Sirkuit apa sini sirkuit Mandalika. yo sirkuit sing lho sing biasane nang komputer ngono lah iya ada LCD tapi LCD-nya masih kecil terus ada imaging sirkuit gambar sirkuit ngono ya terus ada baterai juga dan ini bentuknya ini ada pop up flash. Jadi ketika flashnya diempakkan akan muncul. Diempakkan, dihidupkan. Ini dibuat oleh perusahaan Jepang. Apa ya? Apalagi yang diproduksi oleh Jepang? Oke, robot. Ada kualitas jis. Muncul. Astagfirullahaladzim. Ada selanjutnya yang pada Desember ini dibuat pada bulan Desember 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Ngerti lah Fuji? Nggih. Fuji Film dok. Sedangkan kamera digital pertama yang telah ini sing kayak Fuji. Yang gampang ini versi Amerikane namanya 1990 di Cam model 1 yang dinilai gagal mendapatkan respon pasar karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang sangat mahal untuk ukuran kala itu. Kamera hanya mampu memproduksi kualitas gambar hitam putih dengan tingkat resolusi rendah. Gembredek. Terus karena ini dibilang produk gagal pada masanya, digantikan dengan Logitech Photocam. Fotomen tulisannya yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar yang ada pada kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk didownload atau diunduh. Jadi kayak kamera sekarang. Jadi ketika file gambar sudah tertransfer ke memori bisa langsung pindah ke laptop. Terus selanjutnya Pindah ini. Ya, pindah ke coloke wis dadi ngene. Iya. Nah, terus ada kode DCS 100. Kode Allahu Akbar. Masih. Kamera yang diperkenalkan pada masyarakat luas tahun 1989 oleh Fuji. Pada tahun 1991 dimulailah pemasaran kamera digital Kodak DC100 yang beresolusi 1,3 megapiksel dan ditawarkan dengan harga 13.000 US dollar. Wah, 13.000. Jadi gampangannya iki analog, jadi LCD ini terpisah. Sini terpisah di sini jadi LCD ini terpisah. Jadi ketika rampung jepret jadi masih dalam bentuk roll film nanti akan ke scan dan gambarnya akan belakang lensa mulai dikembangkan oleh Hiroyuri Suetaka dengan nama kamera Casio PV10. Jadi ini udah mulai ada LCD jadi foto jadi langsung ditonton. Nah, dan hebatnya lagi lensanya bisa diputar-putar. Senangnya aku putar-putar lensa. Nah, hilang ini nemui. Kali. Lanjut Pak, terus ada Kodak DC25 yang dikembangkan pada tahun 1996 yang dirilis pasar konsumen menggunakan teknologi compact flash. Jadi flashnya otomatis template. Jadi flashnya ketok. Flashnya wis ngetak mana lho? Jadi ana tombol dhewe ngono.
Terus yang terakhir ini cabang dari cabang-cabangnya digital dari ini sampai sekarang ada Nikon D1. Nikon. Oke, masih Bon. Sampai kamera DSLR sendiri. Oh, ini Nikon. Nikon DSLR mulai ditemukan pada tahun 1999 awal peluncuran Nikon yang berhasil ini mampu menghasilkan gambar yang baik dan berhasil untuk kala itu yaitu 2,74 megapiksel. Ini DSLR tertinggi sebelum lahirlah DSLR lainnya. Gawe dhewe lahir. Ketung. Allah tenan. Yang beresolusi 2,74 megapiksel. Semenjak tahun 2010 hingga sekarang kamera digital telah berevolusi bahkan berevolusi berlomba-lomba memberikan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan mutakhir yang sangat kita dalam mengabadikan setiap momen berharga dan nan indah dalam setiap hidup kita lewat foto dan video yang tajam dan jernih. Kamera DSLR sendiri hingga kini pun masih banyak digunakan oleh para fotografer baik yang pro maupun yang masih pemula dengan berbagai macam lensa yang bisa diganti-ganti. Selain itu, secara umum harga kamera DSLR kini tidak semahal dulu. Meskipun sekarang kamera mirrorless semakin alternatif lain selain kamera DSLR semakin hari semakin digemari dan digandrungi fotografer dan pecinta fotografi. Seperti Anda. Dah. Guys. Emang gaya kamera aja? Ora. Aku pengen lubang jarum aku. Asem ketok. Aku mau takon, kamera pertama di dunia itu bentuknya kayak gimana? Gede. Itu kamera pertama terbesar di dunia. Itu kamera pertama kayak gitu besar. Enggak. Kamera besar. Kayak pantulan dari cermin atau gimana? Ya itu kamera pertama pakai lubang cilik. Karena cahaya masuk. Enggak kameranya gede. Engko cahaya ini kena kertas pekat cahaya, jadi kertas pekat cahaya ini sensitif.